yang dikeraskan bacaannya, yaitu sholat apa? Sholat subuh, maghrib, isya. Nah ini sholat jahriyah, dikeraskan suaranya. Atau juga sholat sihriyah. Jahriyah itu yang dipelankan, itu sholat zuhur dan asar. Baik jahriyah maupun sihriyah itu tidak wajib semuanya. Imam, munfarid, makmum tidak wajib membaca Fatihah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, ini jumhur ulama tadi, yaitu wajib bagi imam, munfarid, dan makmum untuk membaca Al-Fatihah baik di dalam sholat jahriyah maupun sihriyah. Nah ini tempat kita, gitu. Jadi dibaca baik jadi imam, munfarid atau jadi makmum. Makmum juga membaca. Pendapat yang ketiga, itu bagi wajib membaca Fatihah bagi siapa? Bagi imam dan munfarid. Sedangkan yang makmum tidak wajib membaca. Sedangkan yang makmum tidak wajib membaca baik itu sholat jahriyah maupun sihriyah. Karena niki berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf, niku ayatnya kurang kalau tidak salah 204, niku Allah Ta'ala berfirman bahwasanya fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ada orang membaca Al-Qur'an di dalam sholat, maka dengarkanlah dia wa ansitu dan diamlah kamu la'allakum turhamun supaya kalian mendapatkan rahmat Allah. Berdasarkan ayat ini dari pendapat yang ketiga tadi, maka panjenengan kalau jadi makmum tidak usah membaca Al-Fatihah karena mendengarkan bacaan imam itu yang lebih afdol. Paham nggih? Berdasarkan firman Allah tadi. Jadi imam maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Panjenengan rungokno. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, membaca Fatihah niku wajib bagi imam dan munfarid wajib. Bagi makmum itu nanti dilihat dulu. Kalau sholatnya jahriyah, maka makmum tidak perlu membaca. Jahriyah niku ono apa wau? Sholat yang dikeraskan bacaannya, yaitu sholat subuh, maghrib, isya. Niku bagi makmum kalau panjenengan jamaah boten sah maos Fatihah. Jelas tinggi. Tapi kalau sholatnya sihriyah yang samar-samar, yaitu sholat zuhur sama asar, makmum tetap ikut membaca Fatihah. Ya, karena di sini majmuk, saya kira khususnya teman-teman kami yang di Mu'alaf Center ini majmuk, saya yakin, okay, panjenengan mau ikut yang mana monggo, silahkan. Okay, silahkan. Semua ulama punya hujah, punya dalil. Jelas kita tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain selama itu memang ada pendapat ulama yang membolehkan. Okay. Maka kalau kita mayoritas Indonesia ini Syafi'i, ya sudah, kita seperti biasa tetap wajib hukumnya membaca Fatihah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Syajah. Paham nih? Dan tempatnya kapan? Tempat membaca Fatihah itu ada dua cara. Satu, bisa di sela-sela. Karena tadi ada ayat yang menyatakan lek ono wong maca Quran sampean rungokno sampean menang. Maka ada dua cara membaca Fatihah niku. Ini yang tidak masyhur, yang tidak umum, yaitu ketika imam membaca niki dalam sholat jamaah nggih, ada imam baca panjenengan makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, panjenengan ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Nah, niki masih dikatakan mendengarkan.
Artinya tidak mengikhtilaf, tidak berselisih dengan imam. Ini cara pertama, tapi nggak umum hadirin. Yang kedua, ini boleh setelah imam waladdallin. Amin. Amin itu zikir yang masih ada kaitannya dengan Fatihah. Sehingga menyela-nyelai Fatihah dengan amin itu tidak apa-apa. Karena itu zikir yang di dalam Fatihah. Sehingga setelah waladdallin amin baru makmum membaca Fatihah. Sehingga imam niku setelah baca Fatihah, panjenengan imam yang jadi imam, mohon berhentinya agak lama sedikit. Memberi kesempatan buat makmum untuk membaca Fatihah sekira sudah sampai 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Baru panjenengan mau surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di imam ini pun ngoten. Jadi nggak langsung waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niki rodok kurang pas. Karena nggak memberikan kesempatan bagi makmum yang ingin baca Fatihah. Jelas boten hadirin? Paham nggih? Nah, lek panjenengan terus kemudian mau Fatihah sedangkan imam niku sampun mau surat, ingat tadi syarat Fatihah yang keempat, okay? Tidak boleh menyela-nyela dengan zikir yang lain atau surat yang lain. Sehingga lek panjenengan mau Fatihah, ya sudah fokus Fatihah mawon. Contoh ngeten, imamnya mau surat lali surat hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Mandek itu. Ahli, mandek kan? Rodok suwe niki pun. Terus panjenengan pas mau Fatihah, tuki ar-Rahmanir-Rahim. Panjenengan ngerti imam iki lali, kok terus kemudian panjenengan niat untuk ngelingno, ya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza jalla wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kan mandek mriku. Terus panjenengan nyaut maksudnya ngilingno. Wal-laili idza yaghshaha. Nah, karena panjenengan Fatihah guru nutup, panjenengan niat ngilingno imam, Fatihah panjenengan niki batal. Yang tadi nggak sah, jadi engko balik maneh. Al-Fatihah ini panjenengan. Beda perkara, lek wis selesai panjenengan mau Fatihah, waladhdallin amin. Ternyata imamnya sik mau surat terus lali. Panjenengan ngilingaken niku sah. Fatihahnya karena sudah selesai. Paham mboten niki hadirin? Jelas nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu paham Bu? Suara gede. Ibu sanes Pak nih. Paham nggih Bu nggih? Nggih, koyoke ibu-ibu ora ono jadi alhamdulillah. Oke, niki daripada syarat-syarat Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah selesai pembahasan kita membahas tentang syarat-syarat Al-Fatihah di dalam sholat. Monggo sebelum kita akhiri majelis kita malam hari ini mungkin ada pertanyaan. Monggo hadirin. Oke, yang di Zoom juga monggo bisa bertanya. Monggo. Pada waktu makmum imam baca dolim amin, kita baca Fatihah. Kita sama imam itu imam dulu Fatihahnya belum selesai sudah ruku. Maka bagaimana kembali ke kaidah awal? Ju'ilal imamu yuktam liyuktam bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Faidah kabbaro maka kalau imam itu bertakbir maka ikuti takbir. Ya. Faidah raka'a farka. Kalau imam ruku ya panjenengan ruku. Sehingga Fatihah dereng nutup kok kemudian imam sudah ruku Allahu Akbar. Sekira panjenengan lek nutukaken Fatihah niku wis gak nutut langsung ruku mau. Tapi lek wis kurang titik misalkan ghairil maghdubi Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin agak dipercepat enggak apa-apa. Tapi tetap sing langkung sae imam ruku panjenengan langsung.
sudah diselesaikan. Terus pundi? Nggih, keranten panjenengan niki salat ikut imam. Nggih, bukan salat sendirian. Nggih. Betul. Nggih. Makanya menyiasati niku karena orang Indonesia niki memang SNI, standar Indonesia niku memang senengane pendek-pendek aja. Gak seneng sing wasyamsi wa duhai wa dawa gitu ta. Iku wis kena wasyamsi wis bolak-balik ngomong ini. Wani. Maka baca Fatihahnya panjenengan niku boleh dipercepat, tapi ingat tetap harus dijaga huruf-hurufnya, dijaga tasydid-tasydidnya. Tepat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tetap harus dijaga dan harus bagus bacaan. Paham ya hadirin nggih? Bagaimana kalau kemudian makmum masbuk baru datang, terus kemudian imam rukuk posisi Allahu Akbar, maka terus pundi? Maka bagaimana makmum yang baru datang tadi? Duduk-duduk. Nah, maka takbir dulu niat, niat usolli tadi, kemudian takbir Allahu Akbar, baru ikut rukuk Allahu Akbar. Enggak usah Fatihah. Enggak usah Fatihah. Karena ini makmum masbuk. Ulama semua sepakat, gak ada ikhtilaf. Barang siapa orang yang nututi rukuknya imam, itu masih dianggap satu rakaat. Sekalipun Fatihahnya hilang, karena Fatihahnya dianggap itu sudah mengikut imam. Kalau terlambat dua gerakan, nah, dua rukun sholat terlambat, maka bagaimana sholat itu? Kalau sengaja tanpa udzur. Kalau ini sengaja ya, sengaja tanpa udzur. Nah, kalau masbuk ini yang bagaimana maksudnya? Kalau masbuk begini, imam sujud misalkan. Allahu Akbar, kita baru datang. Nah, kita niat dulu baru takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Tetap langsung sujud. Enggak usah nunggu berdiri imam, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Oh, ya sudah, enggak usah ikuti gerakan imam saat itu. Ya. Jadi langsung ikuti gerakan imam saat itu. Itu sudah itu jalan. Ya, faidah kabbaro hadisnya jelas. Faidah kabbaro fakabbiru. Kalau imam takbir ikut takbir. Faidah roka'a farka'u. Kalau imam ruku sama ikut ruku. Ya, faidah sajadah fasjudu. Kalau imam sujud ikut sujud. Nah, termasuk ketika sami Allahu liman hamidah ikut. Dalam kalau panjenengan itu pas sujud, Pak, boten masuk satu rakaat. Pas sujud, artinya harus nambah satu rakaat nanti. Tapi kalau panjenengan sik nututi rukuknya imam, ini dianggap satu. Tapi melebihi itu tidak dianggap. Tapi tetap panjenengan langsung ikuti saja, nggak usah nunggu berdiri, Pak. Keranten apa? Sudah saya sampaikan, orang sholat itu sekalipun nggak dianggap satu rakaat, setiap gerakannya itu angsal pahala, Pak. Panjenengan nunggu sampai berdiri kan eman-eman, pahalane hilang mana? Jadi kalau menunggu kita tugasnya buatan usah. Nah, itu justru menyelisih hadis Nabi. Ini singkatah ngoten memang. Singkatah niku ngenteni sampai imam ngadeg maneh. Wah, wong aku wis gak nutut sak rakaat ya wis tak antene menisan mboten kan. Berarti wong iki gak gelem pahala akeh. Eman-eman, Pak. Langsung saja. Sekalipun nggak dianggap satu rakaat. Tapi pahala tetap. Paham ya? Nah, terakhir termasuk orang baca iftitah. Kan baca iftitah Allahu akbar kabir walhamdulillahi subhanahu wa ta'ala. Ternyata makmumnya ketika baca belum selesai sampai terakhir, imam wis maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka afdol bagaimana? Sesuai dengan ayat tadi, kalau ada orang baca Quran maka dengarkan dan diam, maka karena iftitah itu sunnah, sekalipun panjenengan durung nutup sampai terakhir wa ana minal muslimin, ya, maka mandek diam dengarkan. Itu yang afdol. Baru nanti waladhdallin amin, baru panjenengan dapat. Paham nih nggih? Jelas nggih? Kalau kita tengah-tengah belum selesai, terus imamnya sudah baca Fatihah, sudah dilanjutkan. Mendengarkan itu lebih afdol.
mendengarkan bacaan Fatihah ya Imam. Kelas tinggi. Ampun mboten malih, mboten enten. Oke. Kebetulan pada saat membaca Al-Fatihah Nggih. di pertengahan ayat itu tabatul atau wahid. Nggih. Apakah harus diteruskan atau diulangi? Sekali lagi, kalau bila udrin tanpa udur memutusnya, maka ini dianggap memutus. Tapi kalau ada udur, wahing, batuk, glegeken, cekuen, gagap niku lho. Nah, maka niki mboten napa. Dilanjut mawon. Khairil maudhu'i. Tapi mboten alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Wah balik maneh lek wis alhamdulillah. Iya, tapi alhamdulillah baleni malih. Ulang lagi ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak usah ngulang dari awal. Paham nih nggih? Karena ada ampun. Jadi monggo. Nggih. Kalau ini ngerti, misalnya mereka itu karena mata tajamnya ketika kita jadi imam, kemudian karena ya kan, kemudian yang lainnya datang yang pinter-pinter yang paham-paham tajwid datang ini bukan aku. Okay. Memang imam itu hakikatnya namine imam Pak nggih. Wis anggap tukang supir lah Pak. Panjenengan lek badhe lunga wis adoh ngoten pun. Kira-kira panjenengan lek dikengken milih supir sing tas-tasan belajar, tas-tasan les nyupir atau sing wis ahli Pak. Pun. Boten niki dulu diselesaikan. Panjenengan dalam perjalanan badhe nitih mobil, disupiri tiang. Panjenengan milih tiang sing pun ahli napa sing sik tas belajaran? Ahli. Dalam hal ini urusan dunia kita pengen selamat kok Pak. Nggih. Pengen selamat, apalagi urusan akhirat lebih Pak. Gila kula lan panjenengan pengen selamat. Nggih, sekalipun tiang niki luwih enom dugi panjenengan nun sewu. Kalau ini bacaannya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, kasih kesempatan. Monggo Mas menjadi imam. Keranten secara umum orang ini bacaannya fasih daripada yang lain. Dan hafalan Qur'annya juga lebih banyak daripada yang lain. Ya sudah dikasih anak-anak pondok, anak-anak santri sing tas langsung di pondok itu. Ya. Terus apa akan kelihatan di demikian ya. Oke. Ini enggak ada yang imam-imam yang fasih yang baik. Paling enggak meminimalisir siapa yang lebih daripada yang lain. Paham nggih? Siapa yang lebih baik daripada yang lain di antara orang-orang itu. Oh, ya wis oke, anggap secara umum iki koe tajwid ambek anune padha gak genahe misalnya ngoten nggih. Tapi cari yang mungkin lebih di antara orang-orang itu tadi. Sing mending lah, sing lumayan lah, jadi sing lumayan, sing gak nemen-nemen maksudnya. Ya sudah itu yang dipilih. Gak harus sing fasih hafal Quran. Nggih, tetap sholat jamaah mawon hadirin. Intinya ikhtiarnya adalah pilih yang sekira panjenengan secara umum wong iki kok luwih apik soalnya lek pas tadarusan ya lumayan lah sekalipun salah tapi lumayan ya wis sampean. Secara umum kan bisa kita lihat hadirin jamaah kita kan bisa kita koyo Mas iki koyo Pak iki sing luwih monggo sampean panjenengan. Enggak apa-apa. Iya, nggih. Nggih. Ketika kita mau sholat ada sesuatu pun yang itu mendikasih karena nggak mumpuni gitu loh. Sehingga kita merasakan ketika jamaah-jamaah yang mau mengerti. Nah ini kan kita mengantar itu. Ya, ngeten hadirin. Lek kula lan panjenengan iki ngapunten nun sewu. Lek kula lan panjenengan iki nuruti omongane tiyang sampai kiamat gak selesai. Gini mungkin. Itu kalau tidak pahami ya. Kalau iya. Betul. Mungkin perlu pemahaman, artinya begitu. Perlu pemahaman bahwasanya ya harus dikasih pengertian, jangan berundul dek buri. Kok gak iso imam bacaane anu dadi imam ya. Misalnya panjenengan mirang piyambak sing ngoten,
ya wis pun panjenengan timbali deng. Sok ngono. Iki di antara kita ini sing lebih baik ya wong iki. Panjenengan kon imam ya padha wae. Gak iso gak entos. Ya. Nggih, monggo mawon. Yang penting yang fardunya itu paling enggak lebih baik dari yang lain di antara orang-orang. Nggih. Dalam Nggih. Jadi yang paling boten ya makhrajnya yang lebih baik daripada yang lain. Tetap ikhtiarnya harus dimainkan hadirin ikhtiarnya ya. Sekalipun ya kowe gak ono sing apik belas iki misalnya nggih pun sudah. Yang secara umum ini lebih baik sudah maju. Bismillah. Tenawat. Tutup merongeten hadirin. Kowe gak ono sing apik salat dhewe wis enggak hadirin. Mboten ngoten. Mboten niku lak motung jenenge hadirin. Ya, aku lak imam dirasani. Pas imam dhewe-dhewe ae. Akhirnya iki gak niat jamaah, niat tukaran hadirin. Boleh musuh sih ngeten. Pun wis intine ngeten. Kesimpulannya cari imam sing luwe apik daripada yang lain. Sudah. Apik ini kudu pundi? Ya wis kacamata secara umum. Ya al-adatu muhakkamah. Adat bisa menjadi hukum. Secara adat orang ini dianggap lebih baik dari yang lain sudah itu maksud saja. Pun wis usah napa nggih? Harus yang fasih mboten. Ya. Ngoten nggih hadirin? Pasti manusia niku pasti. Kula nggih kata kekurangannya. Wong lali niku manusiawi. Sing enggak pernah lali itu patut dipertanyakan kemanusiaannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa rabbi warhamna anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.